Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang murid tiga raja legendaris yang kembali balas dendam. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Iron yang memasuki pasar gelap untuk bertemu dengan raja di tempat itu. Saat masuk ke dalam dia disambut dengan seorang pria yang mengaku sebagai raja pasar gelap dan mereka akan memulai perbincangannya. Di sana Iron duduk dengan begitu santai tanpa mengkhawatirkan apapun dan pria di hadapannya menyuruhnya untuk menikmati minuman yang ada di depannya. Akan tetapi Iron tidak membutuhkan alkohol karena dirinya takkan bisa mabuk walau minum yang banyak. Tanpa basa-basi lagi Master Pasar Gelap menanyakan kenapa Iron ingin bertemu dengannya. Dia pun menjawab jika Master di Pasar Gelap seharusnya masih membantu kultus darah. Pria ini membenarkan hal itu dan semua itu dikarenakan Sang Lord terdahulu. Namun Iron menganggap hal itu hanyalah omong kosong karena mereka pasti memiliki alasan lain kenapa bantuan diberikan kepada kultus darah. Pria ini terlihat tersenyum disebabkan pergantian Sang Lord merupakan informasi yang sedikit berguna dan sekarang semuanya sudah lengkap. Sebagai master di pasar gelap, dia sudah menyadari ada sesuatu yang aneh pada pemimpin kultus, tapi sekarang semuanya sudah jelas. Berdasarkan ucapan itu, Iron sedikit memahami jika orang di depannya seakan mengetahui jika pemimpin kultus sebelumnya adalah pihak musuh. Dia juga tak menyangka jika yang menggantikannya adalah Kanhan yang sebelumnya adalah pelindung kiri. Jika orang itu menjadi pemimpin, maka dia beranggapan adanya seseorang yang lebih berpengaruh dari Sang Lord kultus darah di balik bayangan. Iron membenarkan hal itu, tapi pasar gelap seharusnya mengetahui harga dari sebuah informasi. Master Pasar Gelap tertawa dan dia sebenarnya memiliki banyak pertanyaan tentang Iron. Beritanya telah menyebar jika Kim Si-nyeon mati di wilayah pembuangan mayat monster dan pergi ke sana setelah mendengar budak yang dipedulikannya akan mati. Di hari itu juga terdapat lubang besar pada atap gua, bahkan dikatakan sebagian besar budak melarikan diri. Setelah kejadian itu seseorang tiba-tiba saja mengunjungi pasar gelap dengan mengambil komisi untuk berbicara bahasa rahasia yang dibuat 5 tahun silam dan kebetulan orang yang dipedulikan oleh Kim Si-nyeon sudah menjadi budak selama 5 tahun. Ditambah lagi namanya sama dengan budak itu walau wujudnya sedikit berbeda dan hal ini benar-benar kebetulan yang aneh. Hanya saja Iron malah menjawab jika dia tidak percaya pada kebetulan maupun takdir. Semua itu disebabkan dirinya sendiri yang akan membuat masa depan sesuai keinginannya. Intimidasi yang sangat menakutkan membuat pria ini tercengang. Tapi hal itu tidak berlangsung lama dan tertawa karena orang di depannya jauh lebih menarik dari dugaannya. Setelah itu dia akan mendengar maksud dari kedatangan Iron dan hal apa yang dirinya inginkan. Beberapa saat kemudian setelah perbincangan itu selesai Sang Master Pasar Gelap mendatangi tempat rahasia, bahkan dia berlutut. Yang benar saja dirinya masih memiliki master di balik bayangan yang tidak tampak oleh dunia luar. Lalu orang itu menanyakan pendapatnya tentang Iron. Pria ini dapat melihat jelas dan mengerti kenapa masternya tertarik pada Iron setelah bertemu dengannya. Dia dulunya adalah seorang player yang cukup terkenal dan sekarang berhasil menciptakan sebuah inti energi dari para seniman bela diri. Meski begitu tidak ada jawaban kenapa dia bisa menjadi Sang Lord kultus darah yang sesungguhnya, tak hanya itu dia juga tidak bisa membaca energi internal yang dimilikinya.
Seharusnya seorang player tidak mungkin bisa menggunakan ilmu bela diri karena sangat bertentangan, tapi Iron menjadi orang pertama yang melakukannya. Berdasarkan mata batinnya, gadis ini merasakan sesuatu yang aneh pada diri Iron. Dia tampak seperti manusia, tapi tidak bisa dikatakan manusia, dan kekuatan yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada manusia lainnya. Maka dari itu dia meminta bawahannya agar mengabulkan keinginan Iron sekaligus mencari tahu lebih dalam tentangnya. Gadis ini sudah lama menantikan kehadiran sang Lord Kultus Iblis legendaris, dan apakah orang itu adalah pewarisnya. Sementara itu Iron terus memikirkan tentang Master di pasar gelap. Dia memahami jika kekuatan orang itu tidak boleh diremehkan, menunjukkan jika pasar gelap tetap kokoh walau sudah berlangsung selama ribuan tahun. Namun mengunjungi mereka sudah membuatnya mengetahui sesuatu di mana pasar gelap tidak membantu kultus darah tanpa sebuah alasan. Masternya mengatakan jika kultus iblis surgawi dan kultus darah sangatlah penting baginya, tapi terdapat sebuah sekte yang menolong kultus sejak dulu. Sekte itu bernama Sekte Hao, dan Iron akan terus mempelajari apakah sekte itu sudah melupakan janji mereka, dan jika terbukti maka dia takkan segan menghancurkannya. Keesokan harinya Yuna sangat terkejut akan kedatangan seseorang. Yang benar saja Master Pasar Gelap yang sebelumnya selalu tersembunyi dan sulit ditemui malah datang ke tempatnya. Sambil tersenyum riang pria ini mengatakan jika hasil pembicaraan kemarinnya telah diputuskan. Dia paham jika kultus darah mencari perubahan ditambah dengan kehadiran sang Lord yang baru. Sebagai investor, maka dia akan berinvestasi pada peluang dengan membantu pertumbuhan yang lebih tinggi. Sebelum itu dia memperkenalkan dirinya sebagai Semin, dan dia juga ingin menunjukkan beberapa persyaratan dari investasi ini. Yuna merasa hal ini sangat mendadak dan persyaratan investasi sangat bagus, sehingga dia curiga ini adalah penipuan. Jika itu benar nyata, maka Yuna menganggap persyaratan ini sangatlah menguntungkan dan tuannya harus menyetujuinya. Lalu Iron meminta Semin untuk ikut dengannya karena mereka harus bicara terlebih dahulu. Saat berdua tanpa basa-basi, Iron menanyakan apa yang Semin rencanakan. Semin menjawab jika dia hanya ingin melihat potensi yang akan menguntungkan organisasinya. Namun hal yang dimaksud Iron adalah alasan salah satu dari persyaratan di mana Semin ingin bergabung dalam serikatnya. Menurut Semin hal ini tidak perlu ditanyakan karena seorang Lord adalah sosok yang memiliki banyak rahasia. Maka dari itu dia ingin memastikannya secara langsung dengan berada di sisinya, dan pilihan terbaik adalah bergabung dalam serikatnya. Ucapan itu membuat Iron tertawa karena tindakan Semin mungkin saja didasari oleh perintah sosok yang lebih tinggi. Semin tak mengerti yang dikatakan Iron karena semua orang mengetahui jika dia adalah Raja Pasar Gelap sekaligus penguasa di sana tanpa adanya sosok yang lebih tinggi. Iron pun meminta maaf karena dia beranggapan jika ada Raja Pasar Gelap, maka mungkin saja ada Kaisar Pasar Gelap dengan otoritas yang lebih tinggi. Meski begitu, Iron mempertanyakan apakah seorang raja tidak masalah meninggalkan tempatnya. Bagi Semin hal itu tidaklah masalah karena organisasinya sudah berjalan dengan sangat baik tanpa masalah apapun. Lalu Semin juga mengungkapkan jika Iron telah diberi akses untuk ke dalam Darkness. Ucapan itu sedikit mengejutkan Iron padahal dia belum mendapatkan apapun. Semin pun memberitahu jika jaringan gelap bukanlah suatu benda yang berwujud dan berupa pengumpulan semua informasi di dunia.
Hanya saja akan memberatkan baginya sebagai Sang Lord untuk hadir secara langsung, maka Semin akan bertindak sebagai penyedia informasi yang ingin diketahuinya. Iron mengerti dan dia menanyakan apakah hal yang dicarinya sudah ditemukan. Semin pun membenarkannya dan orang itu masih hidup. Sosok itu bernama Bondeno dan Iron sedikit lega jika orang itu masih hidup. Akan tetapi Semin mengalami sedikit masalah di mana tempat Bondeno berada mungkin saja dalam bahaya. Dia berada dalam sebuah portal, tetapi sebentar lagi akan ditaklukkan. Sosok yang akan menjadi pemimpin dari ekspedisi ini adalah Yuxa dari Sekte H6. Semua orang pun memujinya karena tak menyangka pejuang hebat akan ikut terlibat dalam ekspedisi ini. Walau banyak orang yang memujinya, tapi ada juga yang menganggap Pak Tua ini akan membuat masalah. Namun Yuxa berada di dekat mereka tanpa disadarinya. Tak hanya itu, Yuxa memberinya pelajaran dengan beranggapan jika player lancang di depannya dipenuhi pikiran iblis. Maka dari itu dia akan menghabisinya di tempat ini. Player ini tak bisa berbuat apapun dan dia hanya bisa memohon ampun untuk hidupnya. Di saat itulah seseorang datang dan mencoba menghentikannya. Pria ini adalah Kang Wok dan dia meminta maaf, bahkan akan menjamin orang di belakangnya takkan mengulangi yang dilakukannya. Ucapan itu makin membuat Yuxa murka karena Kang Wok seperti menganggapnya salah. Kang Wok tidak berpikiran seperti itu dan para player pasti akan membantunya di dalam portal. Yuxa pun memberikan pengampunannya dan akan melihat apakah mereka benar-benar bisa berguna. Bagi seniman bela diri, mereka menganggap jauh lebih unggul karena dapat tumbuh lebih kuat sejak dini dengan pelatihan dan tian miliknya. Berbeda dengan player yang dapat berkembang dengan menghabisi monster dan hal itu bisa dilakukan ketika mereka sudah cukup dewasa hingga para seniman bela diri ini meremehkan mereka. Kang Wok memperingatkan agar orang itu tidak mengulangi yang dilakukannya dan menghindari sesuatu yang bisa memancing amarah para orang-orang murim. Di saat yang sama Kang Wok juga memperingatkan seseorang yang bergabung dalam ekspedisi ini agar tidak bertindak ceroboh seperti rekan serikatnya. Yang benar saja orang itu adalah Iron dan dia datang bersama beberapa bawahannya. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Semin menginformasikan jika tim penakluk sudah dibentuk untuk memasuki portal itu. Maka dari itu dia bisa melakukan hal yang bisa membuat Iron diuntungkan. Di mana dia bisa menyamarkan diri sebagai bagian dari serikat hantu pasar gelap dan bergabung dengan tim penakluk. Hanya saja Iron menganggap jika Semin tampaknya sedang mencoba untuk mengujinya. Jika dia membuat permintaan, maka pasti ada harga yang pantas untuk balasannya dan Iron tidak berniat berutang sesuatu kepada pasar gelap untuk sesuatu yang sepele seperti ini. Maka dari itu dia memperingatkannya agar jangan pernah mengujinya. Semin hanya bisa tertawa karena baginya Sang Lord di hadapannya adalah investasi besar bagi pasar gelap dan dia harus meraup keuntungan. Jika begitu, maka Semin tetap akan membantunya dan Iron hanya perlu menyiapkan anggota sektenya sendiri untuk berpartisipasi dalam tim penakluk. Dia berharap keberuntungan menyertainya dan hubungan antara kultus darah dan pasar gelap dapat berjalan dengan baik. Untuk saat ini Iron akan diam, tapi yang sebenarnya terjadi adalah dirinya yang perlu menguji pasar gelap apakah dapat dipertahankan maupun dihancurkan. Kembali ke dalam penaklukan di mana Yuxa memperlihatkan kekuatannya dengan menghancurkan pintu yang menghalangi perjalanannya. Dia melakukannya dengan baik bahkan dalam satu serangan menunjukkan kehebatannya.
Semua orang tampak memujinya atas bantuan besar yang diberikannya. Hanya saja Yuxa tidak bersikap lunak kepada para player. Dia pun meminta mereka untuk memimpin jalannya. Yuxa dan anggota sektenya hanya menganggap para player layaknya sampah untuk dimanfaatkan. Kang Wok dan timnya merupakan bagian dari pasukan pengintai, jadi dia meminta semua anggotanya memperhatikan apa yang ada untuk membuat laporan saat kembali. Portal ini juga adalah tempat para mage bersembunyi sehingga akan cukup berbahaya. Seperti yang Kang Wok khawatirkan, salah satu dari rekannya menginjak perangkap sihir dan mengaktifkannya. Seketika ledakan terjadi dan membuat para player panik. Di sana Kang Wok berhasil menyelamatkan Min Ho yang merupakan anggota termuda dalam timnya, walau dampaknya tidak bisa dihindari sepenuhnya. Saat Min Ho meminta maaf, Kang Wok memintanya berhenti bicara dan lebih baik segera meminum ramuan penyembuh. Di saat yang sama Yuxa menyebut mereka menyedihkan disebabkan gagal menghindari hal sepele seperti ini. Dia juga enggan membuang waktu yang lama dan ingin Kang Wok segera bergerak. Kang Wok mengerti dan dia hanya akan merawat yang terluka secepat mungkin karena bergerak dalam keadaan buruk pasti akan menghambat perjalanan. Di sela itu Kang Wok penasaran pada Iron dan anggotanya karena tidak terluka sama sekali. Seharusnya mereka juga berada di area dekat ledakan, tapi goresan pun tak terlihat. Tak hanya itu, tidak ada debu sedikit pun dan hal itu benar-benar mengejutkannya. Hal ini membuatnya cukup yakin jika Iron dan anggotanya menggunakan item yang mahal. Sementara itu pengawal yang mengikuti Iron sangat murka disebabkan Kang Wok terus menatap tuannya. Namun Iron memerintahnya untuk tetap tenang karena dia datang dengan tujuan menemui seseorang. Di sela itu bawahan Kang Wok melaporkan adanya sesuatu di depan perjalanan mereka. Mereka pun segera ke sana dan menemukan lingkaran sihir yang cukup unik. Kang Wok merasa mereka harus mundur terlebih dahulu dan mendatangkan seseorang di bidangnya untuk menjinakkan lingkaran sihir itu. Akan tetapi Yuxa enggan berdiam diri saja dan langsung melancarkan serangannya. Dia akan memaksa untuk menghancurkan pintu di hadapannya. Hanya saja serangannya gagal disebabkan pengaruh dari lingkaran sihir tersebut. Yuxa cukup terkejut kenapa lingkaran sihir yang kuat berada di tempat ini. Namun dia juga enggan kembali karena ketua sektenya pasti akan kecewa. Berdasarkan pengamatannya pada lingkaran sihir itu, maka sebuah pengorbanan dibutuhkan. Kang Wok yang mendengar itu tak menyangka Pak Tua di hadapannya sangatlah jahat. Yuxa akan memberikan kesempatan kepada Kang Wok untuk memilih siapapun yang menjadi pengorbanan. Tapi Kang Wok tidak setuju karena misi ini hanyalah untuk mengamati lebih dalam, bukan menaklukkan portal secara penuh. Ucapan itu membuat Yuxa murka karena komplotan manusia iblis berada di dalam sana dan bisa saja mereka keluar lalu melukai orang-orang. Maka dari itu mengorbankan orang lemah di tempat ini adalah keputusan terbaik. Jika Kang Wok enggan memilih, maka dia akan membunuh semua rekan timnya. Hanya butuh satu tumbal dan semuanya harusnya bisa selesai. Kang Wok sangat murka, tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun, bahkan keputusan pembangkangannya bisa membuat seluruh anggotanya mati. Sebagai player dia selalu siap mati kapan saja, tapi mati untuk orang-orang tak berguna di hadapannya sangatlah menyedihkan. Ini sama saja dengan kematian yang tidak berharga dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama Kang Wok mendengar sebuah suara yang hanya terdengar olehnya. Suara itu berasal dari Iron yang berniat untuk memberinya cara bertahan hidup.
Kang Wok sangat terkejut bagaimana bisa seorang player menggunakan telepati yang seharusnya milik para seniman bela diri. Di saat yang sama Yuksa mengerti jika Kang Wok tidak bisa mengorbankan anggotanya dan memilih orang lain. Di sana Iron memerintahnya untuk melakukan seperti yang diminta oleh Pak Tua jelek itu. Iron juga tidak akan keberatan dijadikan korban, tapi jika Kang Wok dan timnya ingin hidup maka dia harus melakukan perintahnya. Kang Wok makin bingung dan kenapa Iron malah menawarkan diri untuk menjadi korban. Dikarenakan Yuksa sudah mendesaknya, maka Kang Wok akan memilih grup lain sebagai pengorbanan. Penjaga yang mengikuti Iron sangat murka dan jika saja tuannya memberi perintah maka dia pasti akan menghabisi mereka semua. Tanpa pikir panjang Iron bersama anggotanya segera memasuki lingkaran sihir itu. Akan tetapi tidak ada yang terjadi menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Yuksa pun menebak jika lingkaran sihir itu akan aktif jika jumlah pengorbanannya sudah terpenuhi. Maka dari itu Kang Wok harus memilih anggota timnya sendiri. Di saat yang sama Iron memintanya membawa orang-orangnya untuk masuk saja ke dalam lingkaran. Dia bahkan memintanya untuk memilih orang-orang yang pantas hidup. Hal ini makin mengejutkannya karena orang yang harus diselamatkannya adalah mereka yang pantas hidup. Iron tahu juga Kang Wok bingung, tapi ini adalah jalan satu-satunya untuk hidup. Maka dari itu dia harus percaya padanya dan melakukan yang diperintahkannya tanpa ragu. Tak hanya itu Iron mengungkapkan jika Yuksa pastinya akan menghabisi semua orang karena dia takkan membiarkan rumor menyebar di mana dirinya mengorbankan orang lain. Dengan berat hati Kang Wok memilih Minho yang merupakan anggota termuda di antara yang lainnya. Hal itu membuat rekan lainnya protes karena Minho masih muda dan menawarkan dirinya saja yang menggantikannya. Tapi Kang Wok malah berteriak jika ini adalah perintahnya. Dia mengatakan itu sambil mengepalkan tangannya hingga berdarah menunjukkan beratnya keputusan yang diambilnya. Minho mengerti dan dia juga takkan membenci kaptennya, bahkan merasa senang dapat membalas budi serikat. Hanya saja saat Minho menginjak lingkaran sihir itu tidak ada yang terjadi. Walau mereka lega tapi hal ini juga menandakan masih ada yang harus dikorbankan. Lalu Yuksa memerintahkan mereka terus masuk ke dalam lingkaran sampai jumlah pengorbanan terpenuhi.